Keindahan dalam hidup kita tiada lain kita saling mencintai, saling menghargai, dan saling memaafkan. Sekecil apapun kesalahan orang lain, maka maafkanlah. Sebesar apapun kesalahan orang tua terhadap kita, maka maafkanlah. Sebesar apapun kesalahan teman kita, maka maafkanlah. Disitulah di dalam hati kita akan terasa penuh kebahagiaan, akan terasa sangat besar itu kebahagiaan karena memaafkan seseorang yang mungkin kita benci, yang mungkin kita jauhi. Dan kadang-kadang kita tidak sadar bahwa seseorang yang sangat istimewa, yang sangat istimewa di hadapan kita itu hanya satu, adalah ibu dan bapak kita. Ibu yang mengandung kita, ibu yang melahirkan kita. Keringat air mata meneteskan di wajah ibu. Uratnya kencang, tangannya memegang dengan erat ketika melahirkan kita. Sungguh besar pengorbanan seorang ibu terhadap kita. Sungguh besar pengorbanan ibu terhadap kita. Kadang-kadang kita lupa akan kebesaran, relanya, pengorbanannya seorang ibu terhadap kita. Dari mulai kecil, siapakah yang pertama menyusui kita? Hanya ibu. Siapa yang pertama mengalami diri kita? Hanya bapak kita. Persatuan antara ibu dan bapak kita sangat luar biasa. Demi anaknya itu bahagia dunia dan akhiratnya. Sampai kita mulai dari 1 hari, 2 hari, sampai sebulan. Itu siang malam ibu dan ayah kita itu menjaga kita dengan sepenuh kasih sayang. Ada nyamuk yang datang itu selalu dia jaga, dilindungi. Ketika nangis di malam-malam kita, malam pertama kita lahir, siapa yang menggendong kita? Ayah kita, ibu kita, yang setiap malam menjaga kita. Mereka rela tidurnya kurang, mereka rela waktunya habis untuk mengurus kita. Tolong rasakanlah di dalam hati kita masing-masing pengorbanan ibu dan ayah itu sangat luar biasa. Maka jangan sekali-kali kita membencinya, apalagi mendurhakainya. Karena adalah sebuah keterangan diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW ketika sudah melaksanakan sholat Idul Fitri, beliau Rasulullah SAW mengaminkan 3 kali. Lalu sahabatnya Rasulullah SAW menanyakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa engkau mengaminkan 3 kali? Apa yang diaminkan?" Lalu menjawab Rasulullah SAW, "Aku didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam, dan malaikat Jibril bertanya kepadaku, 'Ya Muhammad, bolehkah aku berdoa?' Dan engkau mengaminkan." Dan beliau Rasulullah menjawab, "Ya, boleh." Maka malaikat Jibril alaihissalam berdoa, "Ya Allah, jangan engkau terima puasanya di bulan suci Ramadan bagi orang yang mendurhakai ibu dan ayahnya.
Ya Allah, jangan kau terima ibadahnya bulan puasa di bulan Ramadan bagi orang yang mendurhakai kepada ibu dan ayahnya. Ini yang paling kita takutkan para hadirin. Malaikat Jibril yang berdoa pasti Allah mengijabah, apalagi yang mengaminkannya oleh Rasulullah SAW, dan itu pasti itu diijabah. Makanya di bulan yang indah ini, bulan yang penuh hikmah ini, bulan yang penuh ampunan ini, bulan yang penuh maghfirah ini dan keberkahan, jangan sekali-kali mengkotori bulan suci ini dengan mendurhakai kepada orang tua. Maka minta maaflah kepada ibu dan ayah kita atas segala kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan, karena takut ibadah puasa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, malaikat berdoa, ya Allah, jangan kau terima ibadah puasanya orang yang mendurhakai kepada suaminya. Lalu Rasulullah menjawab amin. Mengaminkanlah Rasulullah atas doanya malaikat Jibril alaihissalam. Ini yang kadang-kadang tidak sadar seorang istri itu, bahwa pemimpinnya di keluarganya itu adalah suaminya. Kadang-kadang menganggap seorang istri itu kepada suaminya bahwa suaminya itu tidak ada apa-apanya. Tapi sesungguhnya pemimpin dirinya yang akan bertanggung jawab nanti di akhirat itu adalah suaminya sendiri. Maka jangan sampai seorang istri itu mendurhakai kepada suaminya. Apapun yang diperintahkan oleh suaminya, selagi perintah itu dalam ridhonya Allah, maka jangan berani-berani menolak. Ikutilah perintahlah, taatlah kepada suami. Maka tidak ada amalan ibadah yang paling indah, yang paling hebat sesudah sholat yang 5 waktu di setiap harinya, kecuali taat kepada seorang suaminya. Kejarlah ridhonya seorang suami dan kejarlah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, malaikat Jibril alaihissalam berdoa, ya Allah, jangan engkau terima ibadah puasanya bagi orang yang tidak mau memaafkan kepada sesama muslim dan muslimah, kepada saudaranya, kepada tetangganya, kepada orang yang minta maaf kepada dirinya. Maka kita harus takut. Makanya di bulan Syawal, tanggal 1 Syawal, kita sama-sama saling maaf-maafkan. Anak merintih kepada orang tuanya dengan kucuran air mata, meminta maaf dengan sepenuh hati kepada ibu dan ayahnya. Istri merintih memohon ampun, memohon maaf kepada suaminya dengan penuh keikhlasan, dengan penuh hati yang sangat dalam, sampai mengucurkan air mata. Dan sesama muslim, sesama tetangga, saudara, kawan, saling maaf-maafan. Kita sama-sama berbondong-bondong saling salaman dan meminta maaf sampai mengucurkan air mata. Maka itu suatu pekerjaan, suatu amal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah puasa kita itu dicintai, diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan semoga umur kita dipanjangkan hingga kita bisa berkumpul bersama lagi di bulan Ramadan yang akan datang. Semoga segala amal ibadah di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan doa-doa yang kita mohonkan kepada Allah, semoga doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, sekian dari saya. Mohon maaf atas segala
kekhilafan, kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.